Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Baik, pelajaran sebelumnya kita sudah membahas hadis munqati, yang mana hadis munqati adalah hadis yang sanadnya itu gugur satu rawi dengan syarat yang gugur tersebut tidak sahabat. Nah, sekarang kita menuju pembahasan hadis al-mu'dol. Mu'dol yaitu dari sifat dari isim maf'ul, dari kata a'dalahu fulanun idza a'yahu amruhu, yaitu berarti apabila seseorang merasa payah dan merasa berat kemudian dibantu oleh seseorang yang lain. Nah, ini namanya mu'dol. Artinya apa? Dirangkul, mengangkat atau memikul. Nanti berarti di sini ketika ada hadis kok nanti ada dua orang yang langsung gugur, artinya apa? Saling berangkulan sehingga dua orang tersebut gugur. Nah, ini namanya mu'dol. Ini secara bahasa. Nah, ketika secara istilah itu apa? Wahuwa yaitu al-hadithu hadis alladhi saqata, yang telah gugur, telah hilang min sanadi, dari sanadnya isnani, dua rawi sekaligus, fasoidan atau lebih, dua rawi ke atas, 2, 3, 4 dan seterusnya. Min ayyi maudi'in kana, dari tempat manapun. Min ayyi maudi'in kana, dari tempat manapun. Bisyartit tawali, dengan syarat berurutan. Bisyartit tawali, dengan syarat berurutan. Wat tatabu'i, dan berurutan, sama. Tawali sama tatabu itu sama, berurutan. Fisakitina pada beberapa rawi yang gugur. Kalau fisakitina beberapa rawi, boleh dibaca fisakitaini, pada dua rawi yang gugur. Kalau kita melihat tadi pengertian hadis mu'dol adalah hadis yang dua rawinya gugur sekaligus. Nah, berarti di sini fisakitaini. Ka'an yaskuto, seperti halnya gugur, hilang as-sahabiyu, sahabat, wat tabi'iyu, dan tabi'in. Maksudnya apa? Maksudnya sanadnya itu tidak ada sahabat sama tabi'in. Nah, ini kan dua orang yang berurutan, habis tabi'in kemudian sahabat kan. Nah, ini berarti dua orang yang berurutan. Atau au tabi'iyu, atau seorang tabi'in, wa tabi'uhu, dan pengikutnya, atau tabi'it tabi'in. Nah, murid dan gurunya langsung gugur seketika, maksudnya tidak disebutkan dalam perawian hadis. Au isnani, atau dua rawi, qablahuma, sebelum sahabat dan tabi'in, itu juga dinamakan hadis mu'dol. Berarti kesimpulan dari hadis mu'dol adalah hadis yang rawinya gugur dua orang sekaligus, berurutan atau lebih, itu namanya hadis mu'dol. Kalau ketika rawinya itu hilang satu, dinamakan munqati. Kalau sekaligus dua, artinya dua ini berurutan. Kalau tidak berurutan nanti beda lagi. Ini namanya mu'dol. Amma idza saqata, adapun ketika telah gugur tidak disebutkan wahidun
seorang rawi, wahidun seorang rawi, baina rajulaini antara dua rawi. Summa sakoto kemudian gugur lagi. Min maudiin akhara dari tempat yang lain. Minal isnadi dari sanad. Wahidun akhar satu rawi yang lain. Semisal sebelum tabi'in tidak disebutkan. Kemudian tabi'innya disebutkan, kemudian sahabatnya tidak disebutkan pula. Nah, di sini kan berarti satu tidak disebutkan, kemudian disebutkan, kemudian tidak disebutkan lagi. Otomatis ini kan tidak berurutan yang hilang, yang tidak disebutkan. Nah, itu dinamakan apa? Fahuwa, maka hal itu munqati'un, hadis munqati'. Ketika kasusnya demikian, itu namanya hadis munqati' fi maudi'aini pada dua tempat. Maksudnya ada sanad yang tidak disebutkan atau hilang pada dua tempat. Kama taqaddama seperti yang sudah lewat fil munqati'i pada hadis munqati'. Baik. Kemudian contohnya bagaimana? Misalul mu'dhali, contoh hadis mu'dhal, ma rawahul imamu Malik fil Muwatta. Hadis yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Muwatta, dalam kitab Al-Muwatta. Kitab Muwatta itu adalah kitab yang paling sahih. Setelah Al-Qur'an, sebelum adanya kitab Sahihul Bukhari. Nah, kitab yang paling sahih adalah Al-Muwatta. Namun ketika Imam Bukhari mengarang kitab Muwatta menjadi tergeser. Annahu qala, bahwa Imam Malik berkata, balaghani an Abi Hurairah. Perhatikan. Balaghani an Abi Hurairah. Balagho telah menyampaikan ini kepadaku. Telah menyampaikan kepadaku an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Telah sampai kepadaku dari Abi Hurairah bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda lil mamluki ta'amuhu, lil mamluki bagi seorang budak ta'amuhu mendapatkan makanannya, mendapatkan jatah makan, seperti itu, mendapatkan makanannya, maksudnya dapat jatah makan. Wakiswatuhu dan pakaiannya, jatah pakaian. Bil ma'rufi, dengan baik. Perhatikan, tadi di sini sanadnya itu disebutkan Imam Malik langsung dari Abi Hurairah. Perhatikan bahwasanya Imam Malik, kita ketahui pastinya Imam Malik itu tidak berjumpa dengan Abi Hurairah secara langsung. Maka dari itu, famalikun yarwi hadal hadis, maka Imam Malik meriwayatkan hadis ini. Aslinya bagaimana? Apakah langsung dari Abi Hurairah? Tidak, sebabnya Imam Malik itu generasi tabi'in, tidak seorang tabi'in yang mana dia melihat atau menjumpai seorang sahabat, tidak. Akan tetapi di sini Imam Malik kok langsung mengatakan beliau dari Abi Hurairah, sedangkan yang asli daripada sanad ini, Imam Malik meriwayatkan hadis ini an Muhammadin, dari Muhammad bin Ajlan, putra Ajlan, an abihi, dari ayahnya. Nah, perhatikan, Imam Malik dari Ajlan dari ayahnya, baru an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Wa qad jaa muttasilan, dan sungguh hadis ini telah datang, maksudnya telah diriwayatkan
Waqad jaa dan sungguh hadis ini telah datang, telah diriwayatkan muttasilan berupa hadis yang mutasil. Mutasil apa dulu? Mutasil hadis yang sambung sanadnya. Hakada seperti ini. Fi kharijil muwatta'i di luar kitab Muwatta. Kalau di luar kitab Muwatta hadis ini itu sambung sanadnya itu seperti tadi. Fadhahara maka jelas an-nasa kita bahwasanya yang gugur isnani dua rawi. Yang gugur dua rawi yaitu siapa? Ajlan sama ayahnya. Nah, ini rawi yang tidak disebutkan, dua sekaligus atau dua berurutan. Nah, ini namanya hadis mu'dhal. Wa yadkhulu dan masuk fi hadza ta'rifi dalam definisi ini. Masuk dalam definisi ini yaitu apa? Yang terkategorikan hadis mu'dhal. Maksudnya ada beberapa hadis mungkin hadis tersebut juga bisa menjadi hadis mu'dhal. Yaitu apa? Al-marfu'u hadis marfu', wal mauqufu dan hadis mauquf, wal maqtu'u dan hadis maqtu'. Wa yakhruju dan keluar dari definisi ini dikecualikan al-muttasilu hadis mutasil. Kenapa? Sebabnya kalau hadis mutasil itu kan syaratnya harus sambung. Artinya semua sanad atau rawi harus disebutkan semua. Maka hadis mutasil tidak bisa menjadi kriteria hadis mu'dhal. Kemudian kalau hukumnya bagaimana? Hukum hadis mu'dhal, hukumuhu, adapun hukum hadis mu'dhal annahu min anwa'i dhaif. Bahwasanya hadis mu'dhal termasuk dari jenis hadis dhaif. Termasuk dari jenis hadis dhaif. Kemudian al-mursalu hadis mursal. Mursal secara bahasa itu berasal dari kata irsal. Irsal itu sinonimnya adalah itlaq, melepaskan. Melepaskan begitu aja, itu namanya mursal. Kalau secara istilah bagaimana? Kalau secara istilah wa huwa al-hadisul ladzi rafa'ahu tabi'iyyu. Hadis yang dirafa'kan, hadis yang dimarfu'kan oleh seorang tabi'in. Maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in, meriwayatkan seorang tabi'in ilan nabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang mengangkat adalah seorang tabi'in, diangkat kepada siapa? Kepada Nabi. Otomatis secara naluri, secara logika kita pasti paham bahwasanya tabi'in itu tidak pernah mendengar langsung dari Nabi. Kok ini ada seorang tabi'in mengangkat hadis yang diriwayatkan langsung kepada Nabi. Ai an-tabi'iyya, yakni bahwasanya tabi'in qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada kecurigaan. Sebabnya nggak mungkin tabi'in itu mendengar langsung dari Rasul. Nah, ini namanya mursal. Artinya mursal melepas. Maksudnya tabi'in itu melepaskan sebuah hadis langsung disandarkan kepada Nabi, yang mana harusnya jalurnya itu harus melewati seorang sahabat. Wa yakhruju dan keluar min hadza ta'rifi dari definisi ini. Min hadza ta'rifi dari definisi ini al-muttasilu hadis mutasil. Enggak bisa hadis mutasil itu dinamakan hadis mursal. Wal mauqufu dan hadis mauquf. Wal munqati'u dan hadis wal maqtu'u dan hadis maqtu', hadis yang terpotong. Wa yadkhulu dan masuk al mu'dalu hadis mu'dal. Mu'dal apa tadi? Hadis yang dua rawinya hilang secara bersamaan. Wal munqati'u dan hadis munqati'. Kalau munqati' itu rawinya hilang satu. Nah, itu rawinya hilang satu, maka bisa dinamakan hadis mursal. Kemudian hukumul mursali, hukum hadis mursal bagaimana? Anau bahwasanya hadis mursal dhaif, lemah, tidak bisa dijadikan hujah. Inda aktsaril muhaddisin, menurut
mayoritas ahli hadis. Menurut mayoritas ahli hadis, hadis mursal itu dhaif. Wa minhum di antara mereka dan di antara mereka al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya hadis mursal ada dhaif. Amal Imam Malik, adapun Imam Malik, fa innahu bahwasanya Imam Malik yahtaju bil mursali, yahtaju menjadikan hujjah bil mursali dengan hadis mursal fil ahkami dalam beberapa hukum wa ghairiha dan selainnya. Kalau Imam Malik ini masih menganggap hadis mursal sebuah hadis yang bisa dibuat landasan hukum atau hujjah. Maka dari itu boleh hadis mursal ini untuk tendensi sebuah hukum ataupun yang lainnya. Wahada huwa al-masyhur. Wahada adapun hal ini huwa yaitu al-masyhur yang masyhur, yang terkenal, anhu dari Imam Malik, wa anil imami Ahmad dan dari Imam Ahmad ibni Hambal dari Imam Ahmad ibni Hambal bin Hambal putra Imam Hambal. Wa fi hadzal mas'alati dan dalam masalah ini khilafun terdapat khilaf, perbedaan bayyanahu yang telah menjelaskannya. Siapa yang menjelaskannya? Al ulama'u, beberapa ulama. Laisa hadza makanu basfihi, dan ini tidak tempat untuk membahas panjang lebar. Bastun itu membahas secara panjang lebar. Kitab ini adalah kitab yang matan atau kitab khulasoh, kesimpulan atau ringkasan, jadi tidak dibahas di sini. Misalul mursali, adapun contoh hadis mursal, bagaimana contohnya? Ma rawahul Imam Malik, hadis yang diriwayatkan Imam Malik fil Muwatta'i, dalam kitab Al-Muwatta karya beliau. An Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam an Atha ibni Yasarin, dari Atha bin Yasar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda inna syiddatal harri, sesungguhnya panas yang sangat sekali, min faihi jahannam, termasuk dari luapan neraka jahanam. Kalau kita merasa panas sekali, entah itu panas terik matahari atau panas suhu badan kita menjadi panas, itu termasuk daripada pertanda luapan neraka jahanam. Al-hadisu, teruskan hadis ini. Fa'ata'u hada tabi'in, maka Atha ini adalah seorang tabi'in. Perhatikan, tadi kan Imam Malik meriwayatkan dari Zaid bin Aslam dari Atha, kemudian Atha langsung anna Rasulullah qol, seperti itu kan. Nah, bahwasanya Atha di sini yang dimaksud ada seorang tabi'in. Waqad rafa'a, dan sungguh dia telah mengangkat hadis ini ilan nabi, kepada nabi. Maksudnya Atha telah menyandarkan hadis ini kepada nabi, yang mana Atha adalah levelnya sebagai tabi'in. Gak mungkin seorang tabi'in itu mendengar langsung dari nabi. Sebabnya apa? Tabi'in tidak hidup di zaman nabi. Kalau hidup yang di zaman nabi itu adalah sahabat, maka ini dinamakan mursal. Sebabnya apa? Seorang tabi'in melepaskan hadis langsung kepada nabi atau langsung dari nabi, langsung menyebutkan nabi, seperti itu. Nah, ini namanya hadis mursal. Semoga materi yang kita bahas di sini yang sudah kalian catat atau yang mau kalian catat menjadi ilmu yang manfaat,
kita masih semangat mempelajari hadis-hadis Nabi dan meneliti hadis-hadis Nabi sehingga kita bisa mengamalkannya dan menjadikan hidup kita menjadi hidup yang dengan sunnah Nabi dan menjadi kehidupan nubuwah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum.